Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, yang paling utama dan yang paling kita utamakan, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabb yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul pada acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, revolusi Islam yang namanya tidak terkenal di Cikarang, namun kemuliaannya masih terkenang sampai sekarang. Tak lain dan tak bukan, yakni Habibana wa Syafiina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang benderang, dari zamannya nenek-nenek naik onta sampai zamannya nenek-nenek naik Toyota, dan dari zamannya Bapak Soekarno sampai zamannya Bapak Joko Widodo, dari zamannya Ibu Kartini sampai zamannya Astri Setia Pangestuti. Yang terhormat Ketua STAI Bani Saleh, yakni Bapak Muhammad Samsul Khair MPD, beserta staf-stafnya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya belum mengenalinya, namun yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Langsung saja, beradanya saya di sini ingin berkultum yang berjudul Cinta Orang Tua. Setiap manusia pasti mempunyai orang tua. Tidak satupun yang lahir ke dunia tanpa orang tua, kecuali Nabi Adam alaihissalam. Betul apa betul? Kita pun menyadari bahwa orang tua kita siang dan malam banting tulang, memeras pikiran sekuat tenaga. Hanya untuk apa? Hanya untuk memperjuangkan agar anaknya bisa hidup seperti anak-anak yang lain. Maka dari itu, izinkan saya ingin menyampaikan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam kitabnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa harus mematuhi Allah dan harus ingat kepada Allah. Mau makan ingat Allah, mau mandi ingat Allah, mau tidur ingat Allah. Seperti syairnya Bang Haji Roma Irama yang berbunyi, mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, ya Allah. Roma Irama saja selalu mengingat Allah, masa kita kalah dengannya? Di dalam ayat itu pun Allah menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Abi Bakrah beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan dosa apa yang paling besar? Para sahabat pun menjawab, tentu. Dan Nabi bersabda, yaitu
orang yang berbuat syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Dalam Quran surat Al-Isra pun dijelaskan bahwa perkataan atau saja dilarang, apalagi sampai membentaknya. Naudzubillah, Allah marah kepada kita. Mengapa kita bisa seperti itu? Karena adanya terbiasa. Contoh, si ibu minta beliin sesuatu di warung, "Neng, beliin emak cabe," atau "Neng, beliin emak sesuatu di warung." Anaknya itu lagi main HP. Anaknya itu menjawab, "Bentar, kenapa bu? Gak lihat aku lagi main HP." Nauzubillah. Karena apa? Karena perkataan saja tidak boleh, apalagi sampai membentaknya. Allah murka kepada kita. Nauzubillah, semoga kita sebagai anak tidak seperti itu. Bagaimana cara meninggalkannya? Kita harus sering-sering mengingat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Utruki sarra yatruka." Tinggalkanlah keburukanmu, maka keburukan itu akan meninggalkanmu. Secara perlahan keburukan itu akan meninggalkan kita. Secara perlahan pula kita akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan tidak pernah membangkangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kembali betapa seringnya kita membentak orang tua, membuat marah orang tua. Subhanallah, itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bulan Ramadan, bulan yang penuh ampun, bulan yang penuh pengampunan yang banyak-banyak dan yang membuai pahala yang berlipat-lipat ganda. Maka dari itu, marilah kita meminta maaf kepada kedua orang tua, karena ridallahu fi ridha walidain wa suqtullahu fi suqtul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Berarti jikalau orang tua marah, niscaya Allah pun marah kepada kita, dan sebaliknya. Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga kita bisa membahagiakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Billahi cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Jalan-jalan ke kota Makkah, ingin sembahyang berlama-lama. Kultum saya, semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat bagi bersama. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih inginlah bersama, tapi waktu habislah sudah. Satu kali lagi, karena Allah menyukai angka-angka ganjil. Maka saya ulangi ya, satu kali lagi. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Kultum saya cukup sampai di sini. Jika rindu, harap hubungi. Billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unzur ma qala wa la tanzur man qala.